Gila, Indonesia berhasil kembali mencuri 1 poin atas Australia sebagai karyawan tetap Piala Dunia. Gila, ini tanpa kita sadari Indonesia levelnya betul-betul sudah naik level, guys. Bayangkan, yang mana kita di bulan 1 kemarin kita habis dibantai sama Australia di Piala Asia di babak 16 besar dengan skor 4-0. Kali ini Indonesia menunjukkan tajinya bahwasanya Indonesia yang dulu tidak seperti Indonesia yang sekarang tidak seperti Indonesia yang dulu. Indonesia berhasil menahan Australia 0-0 dan Indonesia mendapatkan 1 poin berharga karena di pertandingan sebelumnya Indonesia mendapatkan 1 poin juga melawan Arab Saudi. Wow, ini pertandingan yang cukup menakjubkan, pertandingan yang bisa kita bilang cukup membanggakan sekaligus ya mungkin ada juga rasa kekecewaan. Kenapa? Kekecewaannya adalah kita tidak menang. Nah inilah, sekarang supporter Indonesia sudah naik level ekspektasinya. Dulu kita itu kecewa nggak menang lawan Malaysia, nggak menang lawan Vietnam dan Thailand ya kan. Sekarang kita nggak menang lawan Australia aja udah kecewa gitu. Nah itulah sekarang betapa improve-nya, betapa berkembangnya timnas Indonesia kita ini, guys. Memang kalau misalnya kita lihat dari segi permainan wajar, hasil seri ini merupakan hasil yang sudah lebih daripada cukup bagi timnas Indonesia. Jika kita berkaca daripada penampilan Australia yang menggempur habis-habisan pertahanan Indonesia, seri ini kita anggap sudah luar biasa, luar ekspektasi dan bisa jadi kita anggap udah kemenangan lah meskipun seri ini. Berbeda dengan Australia. Australia menganggap hasil seri ini sebagai hasil yang cukup buruk karena mereka di pertandingan sebelumnya tidak mendapatkan poin karena kalah atas Bahrain. Jadi mereka itu mengincar 3 poin ketika bertandang ke Gelora Bung Karno. Tapi sangat disayangkan Indonesia mengeluarkan segala kemampuan yang ada sehingga berhasil menahan Australia dengan skor kacamata 0-0. Sebenarnya Australia sempat memiliki beberapa peluang, bahkan bisa aku bilang seharusnya 90% itu bisa terjadi gol. Tapi sekali lagi kita punya kiper yang super mewah, yaitu Martin Paes yang berkali-kali menggagalkan peluang emas daripada Australia, guys. Bisa aku bayangkan jika Indonesia tanpa Martin Paes, maka bisa kita itu kebobolan kembali kayak kemarin 4-0 atau 3-0, 4-0 kayak di babak 16 besar, guys, di Piala Asia. Dan kali ini betul-betul Martin Paes menjadi pembeda. Dengan hadirnya Martin Paes, gawang Indonesia murni tidak ada kebobolan, clean sheet, guys. Wah, ini gila. Maka kalau misalnya kita pilih siapa man of the match, pastilah Martin Paes yang layak untuk menjadi man of the match, guys. Gimana menurut kalian? Siapa yang layak untuk menjadi man of the match? Kemudian, kita juga mesti apresiasi permainan pertahanan daripada Indonesia. Aku bisa bilang Rizky Ridho ini malam ini keren. Dia salah satu defender yang betul-betul tenang dan bisa memotong alur-alur serangan daripada Australia. Bang Jai juga keren asli. Ini kalau nggak ada Bang Jai mungkin si Hari Suta ini udah berkali-kali bisa ngebobol gawang Indonesia melalui sepak pojok ya, guys. Gila sih memang. Aku nengoknya tuh sepak pojok daripada Australia itu banyak kali, guys. Ada kalau hitung kita total tuh 15 kali Australia melakukan corner. Indonesia cuma 3 kali. Tapi alhamdulillahnya masih perawan gawang Indonesia, guys. Belum kebobolan, ya kan. Memang dari segi ball position sangat jauh sekali kita tertinggal, guys. Australia itu punya 63%, sedangkan Indonesia 37%. Bisa kebayang betapa minimnya kita menguasai bola karena saking high press yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia itu memang betul-betul luar biasa. Kemudian juga transisi dari bertahan ke nyerang juga luar biasa. Ditambah lagi bayangkan ada 19 shoot yang ditendang oleh pemain Aussie tapi tidak ada satupun yang gol. Ada 5 on target tapi tidak terjadi sebuah gol. Indonesia sempat melakukan shooting 5 kali dan 2 on target tapi masih belum gol. Nah, 2 ini adalah di awal-awal pertandingan yang mana Indonesia di awal pertandingan itu sempat memberikan shock terapi juga sih aku rasa ya kepada Australia, yang mana baru kick off belum sampai 1 menit Sandy Walsh sudah melakukan tendangan spekulasi jarak jauh dari luar kotak penalti, tapi sayang sekali masih bisa di save sama kiper Australia. Kemudian ada bola rebound, bola mentahan di situ, pentalan dari kiper. Di situ Rafael Strike menendang tapi sayang sekali tendangannya masih
ditepis lagi oleh kiper. Itulah 2 on target di awal pertandingan dan sampai penghujung pertandingan. Setelah itu tidak ada on target lagi. Sebenarnya ada peluang dari Orat Mangun, yang mana dia udah sendiri di babak kedua tadi ya. Tapi ya Hari Suta betul-betul menjadi momok sih bagi timnas Indonesia, guys. Tingginya itu tinggi kali si Hari Suta ini. Kayaknya Hari Suta merupakan pemain yang paling berpengaruh di Australia ya. Back Leicester kalau nggak salah kan. Karena memang dia ini sumpah dah. Biasanya kita bola-bola corner kita pede. Tapi gara-gara adanya Hari Suta, mau kita dapat corner, mau kita kena corner, itu asli deg-degan kita, sumpah. Bayangkan 15 kali Australia melakukan sepak pojok dan ada Hari Suta di tengah, di depan Martin Paes. Kayaknya kita itu udah ketakutan gitu. Oke, karena kalau misalnya dioper ke kotak penalti udah ada si Hari Suta, pasti Hari Suta dapat bola. Dan Hari Suta ini tidak egois, guys. Kadang ia bisa melakukan tendangan sundulan langsung ke gawang, tapi ia juga kadang sering sekali memberikan umpan-umpan melalui kepalanya. Ini asli kayak Maguire ku tengok kawan ini. Apalagi tadi dia itu sempat ada peluang hampir 90% gol hasil dari dari serangan dari sayap kiri, kemudian crossing di tepi sama Martin Paes. Nah, bola mentahan daripada Martin Paes ini di shooting sama si Hari Suta. Tapi sayang sekali, gila Martin Paes betul-betul melakukan penyelamatan yang cukup gemilang. Ini penyelamatan yang bisa kita bilang 99% bisa gol, tapi bisa diselamatkan oleh Martin Paes. Sekali lagi Martin Paes layak menjadi man of the match. Baru juga di sana juga ada Iran Kunda tadi. Itu tendangan dari luar kotak penalti, tapi sayang sekali masih membentur Mister Gawang. Iran Kunda hampir kena badan daripada Martin Paes. Untung kena badannya itu nggak sampai ke gawang, masuk lagi ke gawang, tapi keluar gawang. Jadi selamat lagi gawang Indonesia, guys. Tapi jelas Indonesia kali ini habis dibombardir, guys. Asli. Memang betul-betul Australia ingin mencari kemenangan, bukan mencari seri, guys. Memang betul-betul ingin membalas kekalahan di pertandingan pertama melawan Bahrain, guys. Asli, hampir nggak berkutik kita. Ditambah lagi dengan nggak adanya Tom Hai di babak pertama, terasa sekali kita minim kreativitas di lini tengah. Karena Nathan sama Ivan Yainer itu kalah duel sama dengan pemain tengahnya si Australia, guys. Tapi satu yang mesti aku bilang, ini analisa aku. Setuju nggak setuju kalian komen di kolom komentar. Indonesia butuh Elkan Bagot, guys. Jujur nggak kalian? Karena kalau misalnya ada Elkan Bagot, kita tidak akan terlalu khawatir ketika ada Hari Suta yang ada di depan gawang Paes. Tapi gara-gara ada Hari Suta dan Bang Jai memang mengcover Hari Suta, tapi kan tingginya beda, guys. Mungkin kalau ada Elkan Bagot, mungkin agak apple to apple mereka jika melakukan duel, guys. Maka dari itu, ya bisa jadi kita bilang kita butuh Elkan Bagot. Kayaknya mungkin bisa jadi Erick Thohir mesti mencairkan suasana antara Sintayong dan Elkan Bagot, sehingga biar pertahanan kita itu jadi lebih solid lagi, guys. Selanjutnya, alhamdulillah dengan hasil seri ini Indonesia mendapatkan 8 poin dan Australia kurang 8 poin. Dan Indonesia yang sebelumnya digusur sama Malaysia karena menang Piala Kemerdekaan, kali ini Indonesia naik 2 peringkat dan menggusur Malaysia lagi, guys. Luar biasa dengan peringkat 130. Ini merupakan prestasi yang cukup cemerlang di bawah Coach Sintayong. Perlahan tapi pasti kita semakin masuk ke jajaran 130, masuk 120 hingga nanti target kita adalah 100 atau 100 besar, guys ya. Dan alhamdulillah juga Cina kalah tadi lawan Arab Saudi. Arab Saudi pun menang meskipun kena kartu merah si Kano di menit-menit awal ya. Gila yang Cina ini kok bisa bapuk gini Cina gitu ya kan. Dan satu lagi, guys, setuju nggak setuju? Indonesia kayaknya butuh Revan, guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Karena kan kita hanya mengandalkan Rafael Strike doang sebagai pemain depan. Rafael Strike juga kan masih muda. Apa salahnya kita mencoba untuk menaikkan level si Revan dari tim junior ke senior? Aku yakin Revan ini punya potensi untuk memberikan kesulitan kepada pertahanan lawan, guys. Secara dari postur tubuh, Revan ini tinggi, guys. Sehingga nanti ketika kita punya bola free kick, set piece atau bola corner, ada kesempatan untuk mengkonversi peluang itu menjadi gol. Ya, kita nggak usah muluk-muluk lah. Rafael Strike kan capek. Apa salahnya kita masukkan yang sama striker, yaitu Revan. Karena kita mau berharap dari Ole belum jelas, ya kan.
Nah, maka dari itu Revan lah salah satu opsi yang realistis menurut aku. Jadi Indonesia kalau misalnya mau lebih bersaing lagi, aku ada dua pendapat. Masukkan satu lagi Elkan Bagot dan yang kedua adalah Revan. Dijamin kedalaman skuad Indonesia lebih merata dan lebih menjanjikan untuk di pertandingan selanjutnya. Dua pertandingan lagi di bulan Oktober melawan Bahrain dan Cina. Semoga mendapatkan poin. Mau menang mau seri nggak masalah, yang penting dapat poin karena ini 2 laga tandang guys dan kita wajib menang di Gelora Bung Karno. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.